Ya, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu kembali ya. Setelah kita bertemu kemarin itu semester yang lalu ya. Kita sempat bertemu. Ini teman-teman semester 3 kan ya? Ya, Iya, Pak. saya takut salah aja. Soalnya dari kemarin saya ngajar semester 1 terus, gitu. Takutnya salah kelas. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali masih dalam keadaan sehat. Ini pertemuan e-learning kita ya. Mungkin minggu depan kita akan bertemu secara tatap muka, kan memang diselang-seling gitu. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan masuk ke mata kuliah komunikasi antar pribadi, gitu ya. Jadi agak berbeda dengan komunikasi yang lainnya. Komunikasi antar pribadi itu berarti bicara mengenai hal-hal yang bersifat pribadi antara aku dan kamu, kamu dan dia, gitu ya. Gitu. Kita bicara masalah itu gitu ya. Atau dalam bahasa komunikasinya disebut komunikasi interpersonal. Ada memang yang disebut interpersonal, ada juga komunikasi intrapersonal. Jadi kalau kita bicara komunikasi interpersonal, itu saya bicara mengenai antara saya sama kamu. Jadi ada 2 orang atau lebih, jadi teman dialognya. Tapi kalau interpersonal, kita bicara diri sendiri. Atau berdoa itu intra, gitu ya. Jadi biar teman-teman jangan salah. Gitu ya. Oke, teman-teman, saya mau coba share screen. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong, e-learningnya sudah bisa diakses belum? E-learningnya? Udah Sudah, Pak, udah bisa absen saya. sudah bisa absen. Kalau download materi sama tugas sudah bisa belum? Belum deh, Pak, kayaknya, Pak. Cuma absen aja ya? Ya udah, yang penting teman-teman absen aja dulu, itu yang paling penting ya. Iya Pak, absen. Nanti kalau materi mungkin bisa aja nanti saya beri di sini gitu ya kalau materi. Nah, baik teman-teman, kita akan, karena ini materi pertama, kita akan bicara mengenai ininya dulu, definisi dan komunikasi antar pribadi, gitu ya. Screen saya terlihat, teman-teman? Terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Nah, kita akan bicara mengenai definisi dan tujuan komunikasi antar pribadi. Nah, ini ada beberapa 3 pokok bahasan yang akan kita bahas di sini. Pertama mengenai definisi komunikasi antar pribadi, lalu mengenai tujuan dari komunikasi antar pribadi, lalu perspektif atau pandangan mengenai komunikasi antar pribadi. Nah, teman-teman, biar nggak ribet, saya nyebutnya KAP ya, komunikasi antar pribadi gitu ya. Kalau agak kepanjangan, suka belibet-belibet aja gitu ya. KAP kan gampang gitu ya nyebutnya. Oke, definisi dulu dari KAP. Nah nih, mudahnya ini teman-teman ya. Komunikasi yang terjadi antara 2 orang atau lebih yang berlangsung dengan secara tatap muka atau menggunakan perantara media komunikasi, telepon, internet, atau media sosial yang seperti sekarang gitu. Seperti itu. Jadi ada berlangsung secara tatap muka mudahnya, atau yang lewat kita nih, ya melalui perantara media dengan video call, dengan Zoom, dengan segala macam. Tapi satu, kuncinya di mana? Yang dibicarakan itu masalah-masalah pribadi. Jadi 2 orang atau lebih berkomunikasi, tapi ini bicara masalah-masalah pribadi. Tapi kalau kayak kita ini bertemu 2 orang atau lebih, tatap muka Zoom gini, tapi yang dibicarakan masalah-masalah kuliah, topiknya kuliah, berarti jatuhnya kemana? Komunikasi kelompok. Jadi di teman-teman bisa dibedakan ya, mengenai antara komunikasi kelompok dan komunikasi pribadi. Tergantung apa yang dibicarakannya di situ. Oke, lanjut ya. Nah, apa ini menurut beberapa ini ya, beberapa ahli,
Komunikasi berlangsung dalam situasi antara muka dua orang terlebih, secara terorganisir maupun kerumunan orang. Sebenarnya kayak kita ini sebenarnya dalam situasi kelompok ya, atau organisasi dalam ini. Tapi karena bicara masalah-masalah pribadi, misalkan kita komunikasi pribadi, jadi jangan dilihat secara besarnya ya, gitu ya. Ada atau lagi pendapat yang lain, komunikasi terjadi dua orang terlebih yang terdapat ada feedback. Pasti. Kalau dalam namanya komunikasi ada feedback, ada umpan balik di situ. Gitu. Yang kemudian nanti bisa bisa merubah sikap seseorang atau pendapat seseorang gitu. Misalkan apa nih? Farhan lah gitu kan lah. Farhan misalkan jarang kuliah gitu loh. Kemudian saya dekati Farhan. Saya akan bicara sama Farhan, Farhan kamu kenapa tidak kuliah gitu ya? Kan kasihan orang tua kamu gitu. Jadi saya seperti pribadi ngomongnya misalkan, saya memberikan masing-masing, kemudian membuat Farhan menjadi berubah. Dia lalu menjadi rajin kuliah. Itu berarti ada terjadi perubahan sikap. Ya, selain feedback. Nah, jadi KAP ini banyak berperan ke dalam komunikasi yang bersifatnya persuasif gitu kan, memberi ajakan gitu ya, untuk orang mampu berubah. Ada lagi, KAP merupakan dorongan untuk yang dilakukan oleh orang komunikator kepada komunikan tadi. Sama dengan itu, memberikan pengaruh atau mengubah tingkah laku seorang tersebut menjadi berubah gitu ya. Lalu KAP juga menjadi interaksi antara komunikator dengan komunikan. Sama untuk mengubah sikap atau pendapat. Memang kan gitu ya, kalau komunikasi berarti interaksi antara satu orang dengan yang lainnya. Interaksi berarti sosial ya. Jadi kalau kita bicara komunikasi di sini, kita bicara komunikasi manusia, gitu ya. Bukan komunikasi makhluk-makhluk lain, gitu ya. Ada 3 perspektif dalam KAP. Ya. Pertama, perspektif komponensial. Kalau kita bicara perspektif apa? Kita bicara mengenai pandangan, cara pandang, gitu ya. Berarti apa? Ada pengirim penerima, gitu ya. Berarti ada ya kayak kita nih, saya memberikan informasi, kemudian teman-teman menerima informasinya, gitu. Ya. Encoding decoding. Encoding itu kayak semacam saya memberikan kode-kode, maksud kode-kode sesuatu, tapi yang kemudian dimengerti oleh orang lain. Jadi bahasa-bahasa isyarat atau apa. Jadi bisa diterjemahkan kode-kode itu, gitu ya. Kayak sandi Morse gitu kan, encoding decoding gitu ya. Encoding tadi kodenya, saat encoding yang diterjemahkannya. Ada pesan-pesan di situ, ada informasinya, ada salurannya, ada medianya. Kalau kita pakai media ya, dan pasti ada gangguannya, noise. Ya kayak kita nih ya. Mungkin bisa aja nanti tiba-tiba jaringannya memburuk gitu ya, internetnya tiba-tiba ngeblank ya. Ada umpan balik, ada feedback di situ. Gitu. Lalu ada konteks. Konteksnya apa yang mau kita bicarakan di situ secara pribadi? Ya. Ada pengalaman, ada akibatnya juga di situ. Secara komponensional. Jadi hal-hal yang berpengaruh atau yang ada dalam komunikasi antar pribadi. Lalu ada perspektif apa? Pengembangan. Nah, ada memang jadi prosesnya dalam KAP ini pengembangan dari impersonal, jadi komunikasi yang tidak pribadi atau yang bersifat publik tadi, menjadi interpersonal atau intim atau akrab. Jadi teman-teman harus juga membedakan antara interpersonal, berarti komunikasi secara pribadi dengan orang lain yang jadi hanya bersifat terbatas. Ada juga impersonal, berarti komunikasi secara umum, gitu ya, tidak bersifat pribadi. Kuliah, nih saya memberikan perkuliahan ini masuk ke juga komunikasi impersonal, komunikasi yang digunakan untuk secara publik, gitu ya, tidak bersifat pribadi, ya kan? Siapa saja bisa di sini kalau mau ikut nge-zoom-nya, gitu ya. Yang ketiga ada, perspektif ketiga nggak. Ketiganya di sini. Ini masih berhubungan juga ya. Nah, ada perbedaan antara impersonal dan interpersonal. Ada prediksi psikologis. Ya pasti beda lah ya. Publik dengan yang tadi terbatas seseorang. Berdasarkan pada pengetahuan.
Kalau kita bicara publik, saya bicara berarti untuk keseluruhan orang kebutuhannya. Tapi kalau saya bicara yang masalah pribadi, saya akan bicara konteks pada orang itu aja tersebut. Terbatas hanya itu aja. Saya tidak kemana-mana. Gitu. Lalu misalkan ada lagi yang ketiganya interaksi aturan yang dikemukakan sendiri. Ada adab-adabnya, ada etikanya. Ada etikanya ketika kita bicara untuk orang luar secara umum, secara publik gitu. Tapi juga kita ada etikanya ketika berbicara secara pribadi dengan orang lain gitu. Biasanya tergantung situasinya. Misalkan apa? Teman kita yang sedang berduka gitu ya. Pastinya kalau teman kita sedang berduka ya kita menyampaikannya dengan bahasa yang pelan, ucapan berduka segala macam gitu ya. Kan kayak begitu. Atau misalnya teman-teman yang lagi bahagia ya pasti nadanya yang senyum bahagia. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang ketiga nih, kita bicara mengenai perspektif relasional hubungan. Lihat nih. Jadi ini relasional tuh ada hubungannya di situ. Ada dari guru murid nih, dosen mahasiswa, teman, segala macam. Kemudian ada interaksi di dalamnya gitu. Dan mereka menjadi pasangan diadik komunikasi. Jadi ada intens gitu ya dalam berkomunikasinya, sering gitu. Orang tua dengan anak gitu ya, adik dengan kakak, tadi kakak guru dengan murid gitu ya. Kayak gitu. Jadi ada hubungan relasional. Gitu. Ya, lanjut ya. Lalu apa yang menjadi tujuan dari KP ini? Kita lihat. Mengenal diri dan orang lain. Ya, coba misalkan saya sama siapa ya? Saya ngobrol sama si Amel gitu ya. Ketika saya ngobrol dengan Amel, saya jadi tahu tuh, oh si Amel itu orangnya begitu ya. Jadi kalau diajak ngomong begini ya gitu. Oh iya. Dengan begitu saya jadi tahu Amel. Begitupun Amel ketika ngobrol dengan saya, dia akan tahu saya seperti apa. Sehingga kemudian saya bisa mendapatkan gambaran diri seperti apa lewat kacamata Amel misalkan. Saya akan tanya Amel, Mel, menurut kamu saya ini gimana sih? Oh Pak Budi itu orangnya gini. Secara pribadi bisa aja seperti itu gitu ya. Jadi kita memandang diri kita tidak hanya sepanjang diri kita memandang diri sendiri, tapi juga bisa dari orang lain lewat teman, lewat apa gitu. Kan kita suka gitu ya. Gue gimana sih orangnya? Gue sombong nggak sih? Suka begitu kita kan. Ini penting. Lalu yang selanjutnya menjalin dan memelihara hubungan, gitu ya. Ya ini pastinya dengan kita memelihara hubungan itu kita akan lebih enak gitu teman-teman ya. Lebih terjaga aja gitu, lebih apa ya, lebih nyaman aja buat kita. Apalagi hubungannya kemudian semakin dekat gitu ya. Hubungannya biasanya dalam komunikasi antar pribadi, kalau hubungan yang terjalin itu komunikasinya makin lebih intens, makin bermakna gitu ya. Contohnya apa? Banyak kan ya orang yang menjadi ya karena kita sudah dewasa ya, orang yang menjadi sepasang kekasih gitu ya. Kan dimulai dari teman dulu gitu ya. Ngobrol-ngobrol biasa, lama-lama pas ngobrol secara pribadi kok ada kecocokan, ada kenyamanan, kemudian jadian gitu ya. Lebih lanjut mungkin bisa aja menikah. Contohnya seperti itu. Menjalin dan memelihara hubungan. Ada perkembangan selanjutnya di situ. KP juga membuat apa? Kita mengenal dunia luar. Ya, sering kan kita ngobrol sama orang lain ya, yang mungkin dia sudah pendidikan lebih tinggi, pengalamannya lebih banyak, apalagi umurnya juga mungkin lebih tua gitu ya. Sehingga dari kacamata orang lain tadi ketika kita ngobrol dengan dia gitu, kita jadi tahu dunia luar. Oh kayak gitu ya. Mungkin kita akan bicara mengenai teman yang pernah tinggal di Amerika. Oh Amerika begitu ya. Ternyata nggak seperti yang digambarkan di film-film gitu ya. Ternyata di Amerika tuh tunawisawanya banyak gitu ya.
Teman-teman tahu nggak kota yang paling banyak tunawismanya? Los Angeles itu paling banyak. Nah itu kayak gitu ternyata tidak seperti yang digambarkan di media atau di film-film gitu. Ya, malah banyak orang-orang yang Indonesia yang pernah ke sana tuh katanya biar gimana pun tetap aja Indonesia lebih baik gitu ya. Maksudnya tidak secara ekstrim, misalkan tunawismanya begitu ini kelihatan. Ya gitu, mengenal dunia luar dari kacamata orang lain. Sama, misalnya kita ketemu lagi teman yang sudah S2. Oh S2 kayak begini, oh kuliah begini-begini. Saya rasa mungkin teman-teman juga dulu sebelum kuliah ngobrol dulu sama teman yang sudah kuliah. Gimana sih kuliah itu gitu ya? Gimana sih IBM misalkan ya? Yang keempatnya bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Dengan kita gitu kan, misal dekat gitu ya. Tadi orang tua dengan anak. Pasti kata-kata orang tua biasanya didengar anak ya. Sehingga si anak jangan mau berubah gitu. Karena kayak begitu. Bisa mempengaruhi. Bisa mengerti tingkah laku, bisa mempengaruhi pendapat. Yang kelimanya, ini dengan KP, bermain dan mencari hiburan gitu. Ya kan kita kadang-kadang gitu ya. Kita kadang, kenapa kadang-kadang ya, saya rasa teman-teman pasti ngalamin. Kadang-kadang kita tuh lebih senang bareng sama teman-teman sendiri gitu ya. Ketimbang kalau kita ada di rumah. Ya. Kenapa? Soalnya kalau kita bareng teman, kita bisa ketawa bersama, kita bisa apa-apa bareng gitu. Jadi soalnya ada hiburan buat kita gitu ya. Yang mungkin kalau di keluarga kan sudah punya peran masing-masing ya. Ada orang tua, ada ayah ibu, punya adik kan perannya sudah masing-masing. Tapi kalau mencari teman yang setara, yang sepemikiran, kadang-kadang mungkin ya tadi teman tadi gitu ya. Itu jadi hiburan buat kita. Karena lebih nyambung misalkan. Yang keenam, tujuan KP adalah tujuan KP apa? Membantu orang lain. Gitu. Kan ada misalkan tadi ya, contohnya sini ada psikiater, ahli terapi, dokter. Ya kalau kita punya masalah gitu kan, ke psikiater. Psikiater kan memberi saran ABCD, kamu harusnya begini, begitu, begini. Ya kan begitu. Sama. Kalau kita teman kita ada yang curhat-curhat ke kita gitu ya. Siapa misalkan ke Nurholis gitu ya, saya punya masalah nih, yang curhat siapa, saya Farhan gitu ya, masalahnya ini nih. Kemudian dia mungkin punya pengalaman ya, dikasih tahu sugestinya seperti apa gitu. Atau mungkin kalau kita punya masalah kejiwaan, ketika kita ke psikolog gitu, ke psikiater untuk diberikan arahan-arahannya harus seperti apa kita gitu. Bisa membantu orang lain ya. Ya ini ada macam-macam bentuk KAP. Kita lihat macam-macamnya apa ya. Nih ada namanya dialog. Nah, kalau kita bicara dialog, berarti ada gagasan yang muncul. Ada pesan, ada fakta, pemikiran, pendapat. Yang kemudian saling berusaha memahami dan menerima. Jadi dalam dialog ini, posisi keduanya sama, seimbang. Jadi untuk mencapai apa? Untuk mencapai titik temu yang enak, gitu, yang membuat kedua pihak jadi nyaman. Menciptakan kedamaian gitu ya. Dialog itu kayak gitu. Jadi untuk mencari persamaan-persamaan, bukan perbedaan. Makanya ada pesan, ada gagasan, pendapat segala macam gitu. Jadi dalam dialog ini tidak ada yang harus menang dan harus kalah, enggak. Dialog enggak kayak begitu. Mencari solusinya yang terbaik seperti apa. Itu dialog. Lanjutnya ada sharing. Tukar pendapat atau tukar pikiran, berbagi pengalaman gitu. Saya kadang-kadang kalau kuliah itu suka memberikan pengalaman saya gitu. Misalkan saya suka mengajar, saya kadang-kadang ada mahasiswa misalnya, Pak, saya mau jadi wartawan nih, gimana ya Pak caranya? Karena saya punya basic background saya wartawan misalkan praktisi, saya akan kasih tahu, kamu kalau jadi wartawan tuh harus punya kemampuan ini itu, harus pantang menyerah, harus tekun, nggak boleh ini. Pengalaman saya adalah gini-gini. Jadi kayak begitu, ada sharing. Biasanya kita bertukar pengalaman dengan orang yang kita butuhkan dan dianggap mereka memang punya pengalaman di bidang itu. Gitu ya. Ada sharing kayak begitu. Ya. Nah sebenarnya ke dalam proses sharing tuh ada memang satu pihak yang menerima, satu pihak yang memberi. Tapi kemudian kedua-duanya juga bisa saling. Jadi ada satu pihak yang memberi, satu pihak yang menerima.
Tapi satu pihak menerima kadang-kadang juga memberi juga yang tadi memberi jadi menerima gitu ya. Jadi satu komunikator satu komunikan. Tapi ada juga yang tadi komunikan jadi komunikator juga ke komunikan. Jadi saling memberi kayak gitu ya. Namanya saling bertukar kan, saling begitu. Lalu ada wawancara. Tujuan untuk apa? Mencapai sesuatu. Ada pihak yang diwawancarai, ada pihak yang mewawancarai. Nah, seperti ini deh teman-teman. Kalau teman-teman wawancara kerja. Wawancara kerja itu sebenarnya apa coba? Menggali potensi diri orang yang diwawancarai. Gitu. Teman-teman tahu nggak pertanyaan-pertanyaan saat wawancara kerja? Nggak jauh-jauh dari gini. Menurut Anda, kelebihan Anda apa sih? Kelemahan Anda apa sih? Gitu. Kemudian, kalau misalkan Anda bekerja di sini, mau nggak ada kerja segini? Gitu. Kemudian kalau Anda bekerja, senangnya secara perseorangan atau per kelompok, gitu ya. Kemudian keahlian apa yang Anda miliki? Tidak jauh dari itu. Jadi menggali potensi diri. Wawancara kan kayak begitu untuk wawancara kerja. Itu contoh ya. Lanjutnya ada apa? Konseling. Nah ini biasanya apa? Mencari solusi terhadap masalah-masalah kita. Curhat gitu ya. Cuma kalau curhat kan lebih kepada teman ya, teman sebaya atau orang lain yang biasalah gitu. Tapi konseling ini lebih kepada orang-orang yang dianggap mampu, orang-orang yang dianggap ahli gitu ya. Mungkin kalau kita di sekolah SMA ada guru BP-nya gitu ya, gitu. Itu kayak begitu. Hingga ketika kita ada masalah, ada pemecahannya, ada solusinya kayak gitu. Konseling seperti itu. Jadi tidak hanya lepas gitu aja. Ya, teman-teman. Jadi mencari cara tepat untuk pelaksanaan. Kemudian kalau kita punya masalah bisa terselesaikan dengan baik. Konseling seperti itu ya. Baik, teman-teman. Kayaknya slide saya sudah habis. Sampai sini. Sebelum saya buka link pertanyaan buat teman-teman semua, saya minta teman-teman dibuka kameranya ya bagi yang bisa. Terus saya ambil screenshot sebagai bukti perkuliahan kita pada pagi hari ini. Silakan teman-teman, dibuka kameranya bagi yang bisa. Ini berupa bangun tidur ya, belum pada mandi ya, kayaknya. Oke, sudah semua? Yang lainnya? Ya, yang lagi di luar nggak apa-apa. Yang ada di dalam aja. Oke. Sudah semua? Kalau nggak sama screenshot. Fahmi, kamu gondrong amat, Fahmi. Masih pendek Pak, ini belum. Wah, itu udah lumayan panjang itu. Terlalu. Alhamdulillah Pak. Lama-lama Pak, kayak di fotonya boleh sambil pose, Pak. Nah, boleh dong sambil gini-gini. Gitu ya. Udah semua teman-teman, sambil screenshot nih ya. Ya. Satu. Senyumnya dong, senyum ya. 1, 2, 3. Oke. Saya save dulu. Saya ambil sekali lagi ya. Sekali lagi. Tampilkan wajah yang terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Saya save dulu ya. Kenapa ya? Orang tuh kalau di foto ya, kalau nggak begini, begini. Ya. Begini, Pak. Begini, Pak. Jempol Bapak. Kalau ada orang foto begini, itu berarti usianya udah di atas 40 tahun. Yang beginian. Kok begini nih. Ini Pak, terbaru Pak. Ntar ada yang begini. Begini, Pak, kayak Friends Rose. Apa tuh artinya? Nggak tahu, Pak. Ini aja. Ada yang begini. Gitu ya. Gini, Pak, 7.
Ini artinya apa ini? 7. Hashtag Tujuh. 7. Oke. Alay, Oke. alay, alay. Hashtag 7. Damet. Hashtag Yang 7 begini. Pak nggak masuk playoff. Ada yang begini gitu ya. Ada yang begini. Wah, itu Dai, kamu ngapain? Wah, karena ikut-ikutan begini. Oke, teman-teman, ada yang bertanyakan nggak dari materi kita pada hari ini? Aman nih, aman. Aman. Ada yang bertanyakan nggak? Amru Pak. Amru ngomong terus. Ya sudah. Benar nih, nggak ada. Kami astagfirullahaladzim. Ya udah. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita minggu depan tatap muka ya, gitu ya. Hari Kamis. Iya Pak. Biasa ya Kampus. Pak. Masih kampus yang satu ya, bukannya kampus 2 ya, kita ketemuan ya. Bagus Karena banget memang dong, Pak. FTK itu ada di kampus 1, FEB Kampus 1 itu kampus lama ya, Pak? iya, yang Susan itu. Kalau Ya. kampus baru yang di Jalan Dewi Sartika gitu. Emang lebih gede sana sih gitu. Tapi untuk strategis yang kampus lama. Baik teman-teman, kalau tidak ada lagi yang didiskusikan pada pagi hari ini, kita akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sampai ketemu lagi ya. Oke. Ya, Pak. Dadah, Pak. Ya.